Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, channel cerita pesantren kali ini akan menceritakan tentang salah satu legenda Islam di tanah Jawa yang terkenal sebagai embrio pesantren yang khas dengan ilmu ketabiban atau kedokteran di wilayah Pasuruan zaman dahulu. Banyak kisah yang menceritakan tentang karomah kesaktian Mbah Soleh Semendi Winongan dalam menghadapi berbagai tantangan pada saat syiar Islam di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Salah satunya adalah karomah Mbah Semendi dalam menaklukkan dan mengusir wabah lepra yang melanda penduduk Kadipaten Winongan waktu itu. Menurut cerita turun-temurun, tutur tinular dari Abah Haji Munib yang menceritakan dari gurunya, konon Mbah Semendi diperintah oleh gurunya untuk membantu warga penduduk Kadipaten Winongan yang sedang menghadapi wabah penyakit lepra. Penyakit lepra yang juga dikenal dengan sebutan penyakit kusta atau morbus Hansen adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penularan bakteri Mycobacterium leprae adalah melalui cairan dari hidung yang biasanya menyebar ke udara ketika penderitanya batuk atau bersin. Waktu itu banyak warga penduduk Kadipaten Winongan yang lumpuh dan bahkan meninggal dunia karena penyakit lepra. Dengan budi pekerti yang luhur dan kesabaran yang tinggi, Mbah Semendi meminta izin kepada beberapa keluarga yang sedang sakit lepra untuk membantu mengobatinya. Dalam cerita yang dibeberkan Mbah Semendi sambil mengobati juga sedikit demi sedikit memberikan wejangan kepada keluarga itu bahwa ini hanyalah lantaran, ini hanyalah perantara, yang memberikan kesembuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan model dakwah seperti itu, masyarakat dikenalkan tauhid Islamiyah secara perlahan-lahan, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat mau mengikuti umat Islam yang melalui ajaran dakwah dari Mbah Soleh Semendi. Kala itu lepra juga mewabah ke dalam keluarga dalem Kadipaten Winongan. Salah satu putri Adipati Winongan sedang terjangkit penyakit lepra. Karena sudah diupayakan penyembuhan berkali-kali dan tidak menunjukkan hasil, sehingga Adipati Winongan menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan putrinya, jika dia adalah perempuan, maka akan dijadikan bagian dari keluarga Kadipaten. Jika dia adalah laki-laki, maka akan dipersuntingkan dengan putrinya. Mendengar berita sayembara itu, masyarakat yang pernah dibantu oleh Mbah Soleh Semendi mendorong agar Mbah Semendi turut serta dalam sayembara tersebut. Singkat cerita,
pada giliran Mbah Semendi, akhirnya Putri Adipati pun sembuh. Sesuai janjinya, maka Putri Adipati dinikahi atau dipersunting oleh Mbah Semendi dan masuk Islam. Mbah Semendi dan Putri Adipati diberi lahan untuk ditinggali. Konon diceritakan lokasinya berada di Segoropuro, sekarang menjadi nama sebuah desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Lokasi itulah yang kemudian menjadi pusat dakwah Mbah Soleh Semendi. Abah Haji Tulus, juru kunci makam Mbah Soleh Semendi, juga pernah menceritakan kisah karomah Mbah Semendi. Suatu ketika Adipati Winongan tersinggung dengan upaya Mbah Soleh Semendi yang dianggap ingin merubah tatanan warga masyarakat Winongan dari ajaran kepercayaan leluhur menjadi ajaran Islam yang masih dianggap asing waktu itu, sehingga terjadi perselisihan antara Adipati dan menantunya itu, karena Adipati tidak ingin ada orang lain yang lebih sakti dan berkuasa selain dirinya di wilayah Kabupaten Winongan. Dengan demikian, akhirnya Adipati meminta Mbah Semendi untuk adu tanding kesaktian dengannya. Awalnya Mbah Semendi tidak berkenan karena baginya Islam adalah ajaran yang arif dan bijaksana. Tidak perlu untuk mengadu kekuatan otot seperti yang diminta oleh Adipati Winongan. Namun demikian, Mbah Soleh Semendi terpaksa harus menuruti keinginan mertuanya karena dipaksa-paksa untuk menerima tantangannya, dengan syarat ketika Mbah Semendi berhasil mengalahkannya, maka Adipati harus mengikuti ajaran Mbah Semendi. Karena Adipati sudah tertutupi dengan rasa gengsi sebagai pemimpin wilayah, maka Adipati pun menerima syarat tersebut. Pertandingan pun dimulai dan menjadi tontonan warga masyarakat. Tantangan pertama, barang siapa yang berhasil mengambil buah kelapa dengan mudah dan paling cepat, yang berada di atas pohon di depan keduanya, maka dialah yang menang. Mbah Semendi mempersilahkan mertuanya terlebih dahulu. Dengan secepat kilat, Adipati naik ke atas pohon kelapa dan turun dengan membawa buah kelapanya. Kemudian giliran Mbah Semendi tidak naik ke atas pohon kelapa seperti yang dilakukan oleh Adipati, tetapi Mbah Semendi memanggil pohon kelapa itu dengan lembut. Wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu. Pohon kelapa itu langsung merunduk dan dengan mudah Mbah Semendi mengambil buah kelapanya. Adipati pun sontak tertegun dengan cara dan kesaktian Mbah Soleh Semendi. Tantangan kedua, barang siapa yang mampu bertahan dan tidak terbakar di dalam kobaran api, maka dialah yang menang. Konon Adipati ini terkenal dengan sebutan Mbah Laboh Geni karena kesaktiannya yang tidak bisa terbakar oleh api. Mbah Semendi pun menerima tantangan itu dan mempersilahkan mertuanya untuk mendahuluinya. Singkat cerita, selama berjam-jam Adipati berada di atas kobaran api dan berhasil keluar dengan tanpa ada tanda-tanda terbakar sedikit pun. Kemudian pada gilirannya, Mbah Soleh Semendi pun berjalan menuju kobaran api itu. Walhasil, ketika Mbah Semendi baru menginjakkan kaki di permukaannya, kobaran api itu pun padam dengan sendirinya.
Adipati pun sontak tertegun dan heran, seperti tidak percaya itu terjadi. Adipati meminta Mbah Soleh Semendi mengulanginya berkali-kali, dan hasilnya pun sama. Api itu padam, seakan-akan tidak ingin menyentuh, seperti memberi hormat kepada Mbah Semendi. Akhirnya Adipati pun bertekuk lutut di hadapan menantunya dan bersumpah akan menepati janjinya untuk mengikuti ajaran Mbah Semendi. Suatu ketika Adipati Winongan itu meninggal dunia, dan Mbah Soleh Semendi diminta untuk meneruskan kursi Kadipaten Winongan menggantikan mertuanya. Sementara itu, padepokan pesantren di Segoropuro diteruskan oleh menantunya Mbah Semendi, yaitu Mbah Sayyid Arif Hidayatullah, putra dari Mbah Ratu Ayu Syarifah Khadijah, yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Salah satu putra Mbah Ratu Ayu Syarifah Khadijah bernama Sayyid Sulaiman Basyaiban, konon merupakan muasis pendiri berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Demikian channel Cerita Pesantren menceritakan kembali. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena channel Cerita Pesantren ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.